Oke, selamat datang lagi di Bincang di Langit. Kali ini di episode 4. Kali ini di luar kebiasaan, dimana biasanya gue langsung masuk ke topik, ke actual footage. Gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang jadi narasumber. Kali ini gue potong di sini, di ruang editing. Karena ada satu hal penting yang harus gue sampaikan. Yaitu, video ini panjang. Karena ilmu yang dikasih sama dua narasumber gue ini banyak banget untuk kita semua pelajarin kalau kita mau mulai bisnis kuliner. Narasumber gue kali ini adalah satu, namanya Ridwan Darmansyah. Dia sudah malang melintang di startup di Indonesia. Yang paling kita kenal adalah dia pernah kerja di Gojek, khususnya di GoFood dari tahun 2017. Jadi dia udah malang melintang di dunia F&B, khususnya di penjualan kuliner secara online. Lalu dia juga pernah pindah kerja ke Oyo Indonesia, tapi proyeknya dia bukan hotel. Oyo waktu itu pernah punya inisiatif buat Cloud Kitchen namanya, dimana Ridwan ini di-hire oleh Oyo untuk memulai bisnis Cloud Kitchen, dan waktu itu pernah berjalan selama beberapa bulan sebelum pandemik datang. Setelah dari Oyo dia pindah ke Yummy Kitchen. Yummy Kitchen sama dengan Oyo Kitchen, dia adalah bisnisnya Cloud Kitchen. Nanti akan dijelaskan sama Ridwan Cloud Kitchen itu apa, bagaimana cara kerjanya, dan bedanya apa dengan kitchen pada umumnya. Narasumber kedua adalah teman gue juga, namanya Haidar Alaidrus. Dia ini adalah salah satu creator dan owner dari nasi kulit Syurga. Nasi kulit yang sangat-sangat trendy. Kenapa sangat-sangat trendy? Karena nasi kulit ini belum pernah ada sebelumnya. Dia menciptakan satu menu baru yang akhirnya viral dan disukai banyak orang. Saat ini dia cerita dia udah punya 37 cabang di Indonesia secara franchise. Jadi kalau kita mau bisnis kuliner, mohon untuk bersabar karena video ini panjang, kurang lebih hampir 45 menit sampai dengan 50 menit. Tapi ini penuh dengan ilmu yang bisa kita belajarin. Yuk, come on! Oke, mau ngobrol-ngobrol apa nih? Gue ada yang nanyain soal bisnis makanan. Kemarin gue case-nya adalah bisnis jasa konsultan hukum. Teman gue si Sinyo sharing-sharing. Saya juga temen gue yang bisnis supplier material di proyek. Oke. Ada yang nanya juga gimana caranya kalau mau mulai bisnis makanan. Karena orang banyak beranggapan kalau bisnis makanan tuh gampang gitu. Enternya tuh gampang. Gue tinggal beli bahan makanan, gue masak, terus gue jual, terus untung gitu. Tapi faktanya kan nggak kayak gitu kan? Iya. Banyak variabel yang lu mesti pikirin gitu. Belum lagi ntar, karena makin orang mikir itu gampang, makin banyak orang buat makanan, makin banyak kompetisi. Terus yaudah gue mulai bahas dari kalau dia baru mau mulai. Gitu kan, dan dia bahkan belum tahu dia mau jualan apaan. Dia harus ngapain? Ya kebetulan ini gue bawa temen gue Haidar. Dia itu, lu setup tahun berapa? Apa nih, nasi kulit? Iya. Nasi kulit 2018. Udah lama banget 2018. Ya, 15 tahun lah dari sekarang. Iya. Nah sebenarnya kalau untuk setup dari nol mungkin kita langsung aja ke maksudnya kayak success story-nya dari Haidar itu dari pertama kali dia buka itu seperti apa, nanti gue tambahin. Oke, jadi kita langsung tanya-tanya aja ya. Gue mau nanya lu aja sih, lu dari awal dulu pertama. Apa sih yang bikin lu dulu pertama kali kepikiran untuk bikin usaha makanan? Kalau makanan, aku startnya dari sebelumnya nasi kulit. Tapi kalau di case nasi kulit itu karena sama tadi masuknya mulai bisnis itu nggak terlalu modalnya nggak terlalu besar. Modelnya
cukup ringan. Terus sebenarnya sih kita buatnya tuh tetap asal-asalan, iseng-isengan doang, tapi tetap aja kan mapping kan biasanya ngeliatin apa nilai USP-nya gimana, uniknya gimana di antara saingan. Kebetulan dulu karena brandnya nasi kulit, positioningnya kulit itu dulu belum ada jadi main course, belum ada yang jualin kulit itu sebagai menu utamanya. Nah karena itu belum ada, berarti kan misi bisa jadi pelopor nih, kita coba masukin ke sana, dan ternyata dengan teori asal-asal kayak gitu ternyata jalan gitu. Itu beruntung, itu luck ya. Lagi Lagi belum banyak. ya kan pahala banyak kan. Jadi coba-coba ya. Tapi nasi kulit tuh project keberapa lo di kuliner? Pas sebelumnya lu pernah jualan nasi ayam kah? Ketiga, aku pertama ada resto di Jogja, Oh. Kampung Arab namanya. Ya, abis itu 3 tahun terus aku jalan bikin namanya Kampung Jawa, juga resto juga. Nah nasi kulit ini sebenarnya aku barengan sama temen, bukan sendirian. Nah itu tuh project iseng-isengan, karena aku deket sama teman daripada ngapa-ngapain, jadi bikin yuk gitu kan, iseng-isengan ya udah gitu, nyoba jalan. Kebetulan partnerku orang konveksi, aku kuliner, ya udah yuk jalan nyoba iseng-isengan. Tujuan awal nggak boleh ganggu bisnis utama. Oke. Udah ternyata jalan, ya udah akhirnya kita udah ini bagus nih, fokusin. Dulu pertama kali di Jogja. Oke. Tenda. Lalu pada titik apa lu mutusin, oh ini worth it nih, gue bisa fokus di sini dan bisa gue kembangin nih. Karena over demand sih, itu kita baru sadar. Jadi kita buka, kan kita tenda, itu tendanya di pinggir kampus sih, pinggir kampus UGM dulu. Bukanya itu kita baru jam 6 sore, tutup cuma jam 10 malam. Tapi kita baru buka jam 6, jam 8 habis, nambahin porsi, jam 9 habis, naikin terus kan. Sampai kita ngerasa dulu bikin macet jalan di sana. Dan Kaliurang itu kan kok macet jadi gini. Berarti tandanya permintaannya dan pasarnya itu ada. Saat itu baru sadar kalau nggak cepet-cepet kita scale up, bikin cabang dan lain-lainnya, ini akan hilang. Momentum itu akan hilang. Top of mind-nya nggak akan dapet di kita gitu. Karena produknya simple. Dan dulu waktu gini, lu bilang lu kan orang kuliner, tapi lu masak gitu. Lu yang Masak. Aku basicnya dulu aku anak teknik industri kuliahnya. Tapi karena bisnis utama pertama aku adalah juga bisnis yang kuliner, aku juga punya bisnis kuliner sebelumnya. Nggak punya, ya biasalah namanya awal-awal bisnis kan bayar koki mahal banget kan. Ya mau nggak mau harus belajar sendiri, jadi koki sendiri dulu. Dan berarti resep dan takaran tuh semua lu yang buat. Iya. Mungkin nggak sih lu langsung nemuin racikan pertama langsung nggak mungkin itu. suka. Nah, itu gimana prosesnya dulu? Malah proses awal tuh kita nggak mau jualan kulit, kita tuh pengen jualan ayam Madura awalnya, ayam bumbu Madura. Cuma waktu proses bikin ayam, kita beli kulit untuk camilan sebelum jadi makanannya. Pas dicoba, enak coy ini coy gitu. Terus sadar, oh ini blue ocean strategi nih kalau di kampus nih namanya. Kita jadi produk yang nggak ada anunya, nggak ada saingannya. Yaudah yuk fokusin aja jualan nasi kulit, ayam sama paru itu sebagai side-nya gitu kan. Dari situ aslinya. Oke, jadi di situ ya lo ya dulu ya. Oke, jadi sebenarnya ya, maksudnya kalau mungkin gue introduce dulu aja. Boleh. Jadi kebetulan dulu itu gue sebenarnya passion gue memang di makanan. Gue seneng makan, seneng kulineran, seneng jalan-jalan. Bahkan sebelum gue kerja di dunia F&B juga memang gue seneng makan gitu, karena tugas gue juga pindah-pindah dari kota ke kota. Jadi itu yang membuat gue jadi selalu ingin di setiap kota itu mencicipi makanan-makanan gitu. Nah, gue start mulai di dunia F&B ini sebenarnya mulai dari bukan dari praktisi ya, maksudnya gue bekerja di Gojek, khususnya di GoFood-nya, di industri online delivery. Jadi itu tahun 2017. Nah dari situ 2017 itu GoFood baru mulai dong? Iya, gue baru mulai. Berarti lu termasuk founding membernya GoFood? Ya boleh dibilang salah satunya lah, karena banyak orang ya waktu itu. Kalau nggak salah sih awal-awal sebelum gue masuk udah ada 10 orang yang awal dulu itu. Tapi gue next, mungkin gue generasi ketiga lah, batch ketiganya gitu mas. Jadi waktu itu yang bikin gue interest kenapa gue masuk ke GoFood adalah ini bener-bener sesuatu yang baru gitu. Maksudnya ini sales channel yang bisa membantu para pengusaha di industri kuliner, di F&B untuk memperluas coverage area, memperbesar marketnya gitu. Jadi orang bisa order dari mana aja gitu kan, terus kemana aja gitu.
yang radiusnya itu dulu sih 25 km, tapi sekarang kita udah bisa order ke luar daerah ya untuk siapa gitu. Kita order. Nah jadi balik lagi tadi ke pertanyaan awal. Untuk start awal berbisnis F&B itu sebenarnya macam-macam ya. Maksudnya ada orang yang memang dia sudah punya usaha sebelumnya, contohnya tadi Hedar dengan udah nasi kulit surganya yang ketiga ya. Terus ada yang benar-benar dari nol. Terus ada juga yang memang dia sudah besar gitu ya. Tapi dia baru mulai enter ke bisnis kuliner tapi di online platform gitu. Karena memang itu satu fenomena yang baru ya. Jadi ada GoFood dan GrabFood ya di Indonesia ini, yang nantinya juga saya akan coba jelasin lagi karena ada beberapa lagi online platform yang bisa dipakai gitu. Jadi dulu ada Food Panda tapi nggak berkembang Ya, kan? gitu. Ada Food Panda tapi nggak ini. Jadi tapi ya boleh dibilang sekarang kan GoFood sama GrabFood Iya. pemegang apa ya, maksudnya distribution Key playernya channel ya. dua. Jadi untuk yang pertama kali tadi kita bahas dulu yang dari nol lah ya, dari nol. Mungkin kita bisa lihat beberapa hal ya, maksudnya beberapa hal kita perhatikan. Kita bahas langsung yang di sekarang aja ya. Iya. Kondisi sekarang ini kalau boleh dilihat sekarang bisnis kuliner itu adalah bisnis yang paling murah untuk apa ya, maksudnya Dibuka, untuk dimulai. kita mulai dengan modal yang cukup terjangkau lah gitu ya. Karena sekarang kita bisa jualan dari manapun, maksudnya dari rumah, dari manapun lah, Tanpa harus punya ya tanpa harus tempat punya yang store yang apa terlihat oleh orang pun nggak apa-apa gitu, karena banyak juga yang berjualan di apa gang-gang gitu ya. Ya orang tuh nggak tahu gitu posisi sebenarnya ada di mana. Nah, jadi mungkin yang pertama kali harus kita perhatikan itu adalah tadi seperti Hedar mulai itu, kita harus lihat dulu jenis kuliner yang mau kita jual. Kita harus lakukan riset dulu. Kita mau punya kategori cuisine apa sih yang kita jual? Karena kalau kita jual jadi penjual yang generalis, maksud gue tuh yang semuanya kita jual, gitu ya. Itu nggak bakalan bisa dihafal orang dengan cepat gitu. ya, Kita yang harus dilihat itu adalah kategori cuisine yang mau kita jual gitu. Maksudnya kategori cuisine itu jenis makanan ya, maksudnya jenis makanan yang mau kita jual. Contohnya tadi Hedar itu kan dia tidak sengaja menemukan satu jenis maksudnya menu baru, yaitu dari base-nya dari kulit gitu ya. Yang sebenarnya kulit itu limbah. Tapi Hedar ini cukup cerdik, dia mengolah sedemikian rupa sehingga mulailah orang mengenal kulit gitu ya. Nah, pertama itu yang harus kita pikirkan. Kedua, kita juga harus uji coba dulu, trial dulu makanan kita ini bisa diterima nggak oleh masyarakat, terutama dari rasanya. Jadi karena poin rasa itu adalah poin terpenting nomor 2. Kenapa saya bilang nomor 2? Nanti saya jelasin poin pertama orang akan membeli makanan lewat online platform itu apa gitu ya, stepnya. Tapi kita balik lagi tadi bicara poin yang paling utama adalah kategori menu yang mau kita jual. Terus kedua, kita harus tes dulu, trial dulu makanannya. Ya kita bisa kirim ke orang-orang terdekat. Misalnya saya mau bikin, saya kirim dulu ke Wahyu, gimana yuk makanannya. Nanti dia bakalan ada komen ke kita tentang makanan kita gitu. Dia akan kasih testimoni dan di situ kita akan lakukan product development lah. Ya, pengembangan produk kita dulu sebelum kita jual nih keluar. Terus kedua, kita kalau sudah punya tempat yang bagus, ya itu nanti pembahasannya beda lagi karena itu offline sales. Kita sekarang bicara online sales aja dulu lah ya. Oke. Karena online sales itu Paling menurut saya mudah. cukup seksi dan paling murah, paling mudah Benar, sekarang gitu ya bisnisnya. Jadi di online sales itu yang kedua adalah tampilan dari makanan kita di online platform. Jadi kadang ada orang yang tidak memperhatikan
Bahkan dulu waktu saya kerja itu saya sampai nyuruh staff saya itu untuk melihat semua menu-menu restoran-restoran ya, kita sebut mereka merchant atau brand lah ya. Jadi kita lihat menu-menu brand yang ada di aplikasi itu, terus saya suruh perbaiki dengan memberikan foto, baik itu kita minta ke si brandnya atau kita ambil dari Google yang itu sifatnya itu umum lah gitu, kayak sate kan umum ya, maksudnya semua juga penampilannya kayak gitu sate. Jadi saya sampai suruh seperti itu karena sebegitu pentingnya foto Visual di ke online platform, karena mereka nggak pernah ada experience melihat langsung, nggak akan pernah ada gitu. Yang mereka alami adalah hanya dari visual. Mereka nggak bakalan mengalami dari rasa sebelum mereka beli kan. Jadi kita jual pertama kali itu dari visual. Jadi itu yang paling penting. Nomor 2, benar nomor 2. Nomor 2. Nomor satunya lu masih rahasia. Oh iya. Nomor 3. Terus yang nomor 3 itu adalah kita setelah kita perhatikan visual dari listing kita di GoFood ya untuk makanan kita, itu kita harus ngasih nama makanan itu juga tepat gitu. Maksudnya contohnya tadi saya balik lagi contohnya ke nasi kulit surga. Sebenarnya itu pilihan nama yang bagus gitu, karena di online platform itu ya, baik itu GoFood atau GrabFood, itu kita ada yang namanya algoritma untuk keyword search, sama kayak di Google juga kan. Kita kalau nge-search itu pasti akan muncul top keyword dulu gitu. Nah, nasi itu kebetulan adalah salah satu top keyword di online platform gitu. Jadi cukup oke gitu. Banyak sekarang ini bermunculan nama-nama yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya nama-nama brand yang aneh-aneh yang orang itu juga mungkin mungkin sekitar 20% aja yang paham dengan makanan itu gitu kan. Ini nama dia keren juga sih, maksudnya nasi kulit surga. Nasi kulit kan deskriptif ya. Iya. Orang udah menjelaskan itu adalah ya udah nasi kulit jelas. Betul. Dan surga itu invitatif gitu, mengundang gitu. Kesannya kan makan nasi kulit itu wah kayak di surga gitu kan. Soalnya kalau namanya jadi misalnya sejahtera gitu, orang juga bingung nih makanan apa gitu. Iya. Jadi lu bisa ngundang dari nama-namanya sendiri sama dari fotonya gitu kan. Oke. Jadi dua hal itu yang juga kita harus perhatikan di ini. Nah, yang tadi saya bilang yang pertama itu adalah yang harus diperhatikan itu adalah kenapa saya tadi bilang ada poin rasa yang harus diinikan, karena kalau orang beli itu kan dia untuk repeat order itu kan harus ada rasa ya. Nah, kadang-kadang kita pas pertama kali kita listing di GoFood terus kita biarin aja begitu listingan kita, maksudnya restoran kita di GoFood, tanpa kita perhatikan gimana sih caranya supaya posisi saya ada di atas, misalnya di Top listing gitu ya. berbarengan dengan brand-brand yang sudah lama gitu. Nah, itu yang mungkin orang-orang sekarang yang jualan itu tidak memperhatikan itu. Tadi dari 2 poin itu yang paling penting itu adalah kita yang pertama itu adalah kita harus mengusahakan rating di GoFood dan GrabFood. Rating ini dalam artian review. Jadi kalau kita perhatikan di platform online itu ya, baik itu di GoFood dan GrabFood itu kan ada ratingnya berapa. Gue nggak tahu nasi kulit surga sekarang udah 4, berapa ya? 4,7 ya? 4,8. Oke, 4,7, 4,8. Jadi rating itu bakalan banyak orang beli itu dan dia tampilannya akan di atas terus kalau 4,6. Dan ini sebenarnya nggak banyak yang tahu, tapi nggak apa-apa, gue kasih gratis aja buat semua gitu ya. Jadi dianggap bagus 4,6 ke atas, jadi Iya. usahakan mencapai titik itu gitu. Iya. Dan gimana caranya rating itu sampai 4,6? Nanti bisa kontak gue aja pribadi. Tapi Iya. Bang Ridwan, tapi kalau di sini kan sebenarnya banyak orang yang nggak sadar tapi dia ngelakuin hal itu. Let's say orang bikin brand baru, terus dia promo nih. Di Rp1 kayak sekarang Rp5 kan, orang ngerasa akhirnya dia beli harga murah kan, itu berarti price under value kan. Jadi kan value-nya lebih tinggi daripada harganya kan. Jadi dia ngerasa buat akhirnya dia rating dan dia kayak spare berapa ratus porsi gitu kan. Oke. Berarti ada rating yang masuk di sana. Tapi rating itu kalau
dari si user pembeli dari GoFood memberikan rating. Kalau enggak Nggak dapat masuk. juga ya. Makanya di situ saya bilang ada triknya yang nanti bisa dihubungi langsung saya gratis. Oh gitu. Jadi Ridwan ini, lu pernah kerja di GoFood, di Gojek, divisi GoFood, lalu pernah pindah juga ke Oyo. Kitchen. Waktu itu dulu inisiasinya adalah Oyo Kitchen namanya, lalu terakhir di Yummy Kitchen. Iya. Dan sekarang dia mulai buat bisnis konsultan kuliner sendiri. Iya, Oke. betul. Bukan sendiri sih, gue bareng sama Hedar juga. Ya berdua, ini ahli-ahlinya nih. Jadi Oke, sebelum gua jauh nih, gua tarik mundur lagi nih. Ketika lo memutuskan untuk jualan kuliner, kan kalau gua pribadi mau jual, gua ada dua pilihan nih. Menjual barang atau makanan yang gua suka, memang gua favorit gitu kan. Tapi nggak tahu deh di sana laku apa enggak, tapi gue suka makanan itu. Atau gue nggak terlalu suka, biasa aja, cuman di luar laku gitu. Misalnya gue nggak suka minum kopi, misalnya gue orang minum teh, cuman kopi kan laris banget. Iya. Apakah gue mendingan gue pilih jualan teh atau jualan kopi? Milih idealisme atau favorit, atau memang permintaan pasar gitu? ya sebenarnya dua-duanya bisa aja, sah-sah aja maksudnya mau jualan apa ya. Karena bisnis itu kan datangnya harus dari passion dulu ya, utama ya. Kalau kita passionnya udah memang, apalagi di kuliner ya, memang kita passionnya di makanan ya, itu baru bisa jalan gitu. Kalau enggak kita cuman bisnis doang, paling juga jalan hanya beberapa bisnis F&B yang iseng-iseng, maksudnya dia bukan penyuka makanan itu bisa sukses gitu, karena effortnya bakalan lebih tinggi. Maksudnya dengan kita tidak melihat pasar, kita jualan idealisme kita lah tadi lu bilang, sesuai dengan makanan yang kita suka, itu bisa aja kita jual. Tapi kalau misalnya untuk jualan seperti itu, effortnya cukup tinggi gitu. Effortnya cukup tinggi karena ada beberapa hal yang harus kita analisa. Tapi enjoyable karena lu suka kan barang atau minuman makanan. Itu bisa dilakukan, bukan hal yang nggak mungkin. Karena ini gue bilangin aja deh, sekarang bisnis itu kita udah nggak bisa lagi seperti dulu. Mau apapun ya, mau jualan pakaian, mau jualan apapun, itu nggak bisa yang kayak dulu kita cuman jualan terus kita kayak orang lama dulu, orang tua zaman dulu tuh bilang rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya. Nah terus ya udah, itu mungkin rezeki kita cuman segitu, nggak bisa seperti itu. Karena bisnis sekarang itu kita udah disentuh dengan teknologi nih ya. Maksudnya zaman gua dulu nggak ada komputer, zaman sekarang itu udah komputer, data itu udah banyak banget gitu ya. Maksudnya yang bisa kita manfaatkan untuk kita lakukan analisa sehingga bisnis kita itu bisa di jalan yang pas gitu. Ya gitu deh. Tapi berarti purpose-nya itu juga bisa, purpose-nya tuh mau idealis atau cuan sebenarnya. Iya. Kalau cuan, walaupun dia nggak suka sama produknya, dia bakal effort untuk mencariin gimana produknya tetap jalan kan. Ya, dan diterima masyarakat, Ya, ada yang beli. Iya. Makanya gue bilang tadi effortnya bakalan lebih berat Iya. dibandingkan dengan kita pertama kali set bisnis itu. Memang pertama dia unik kayak lu, terus kedua memang itu masih makanan-makanan yang base-nya itu kan sebenarnya lo ayam dan nasi. Itu memang makanan favorit orang Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri, itu tetap ayam. Ya. Karena ayam itu yang paling affordable ya kalau menurut gua. Paling affordable ya, maksudnya dan menyeluruh, maksudnya di seluruh Indonesia ini pasti ada ayam. Iya. Tapi kalau kita ikan itu kan hanya di beberapa kota. Belum lagi kalau ada orang alergi. Jadi tadi gue lupa sih sebenarnya ada yang keempat. Yang keempat tuh promosi. Promosi itu penting karena kalau kita lihat sekarang itu berjualan kita udah banyak saingannya. Karena orang dengan mudah membuka usaha kuliner hanya di rumah atau di manapun gitu ya, melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan sekarang itu ada aplikasi lagi namanya Crave. Juga itu ada direct order, terus nanti akan ada beberapa lagi aplikasi yang memang bermunculan untuk mempermudah kita berjualan. Ya sekarang e-commerce juga kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee juga udah mulai masuk ke F&B ya, walaupun masih F&B yang sifatnya ready to eat atau ready to cook ya.
Nah, ngomongin promosi nih, gue mau tanya nih. Seandainya gue punya budget 10 juta rupiah gitu kan, atau mungkin setara dengan berapa 500 porsi makanan gue jual misalnya. Nah, budget 10 juta itu better gue spend untuk membagikan atau ngasih promo diskon atau bagikan secara gratis banyak orang yang ngerasain makanan gue, atau 10 juta itu gue pakai buat bayar influencer lah atau iklan sosial media lah, iklan apa. Gimana cara gue spend 10 juta ini dengan cara yang terbaik? Oh, ini bicara teknikal. Ya oke lah, gue jelasin tadi. Kalau tadi kan sebenarnya itu untuk awam. Sebenarnya ini teknikalnya itu kalau kita set up usaha makanan itu ya pertama kita brand kita positioningnya di mana, ya, menu kita positioningnya di mana, itu kita harus analisa. Terus ketiga, operasionalnya juga harus kita perhatikan. Contohnya operasional itu yang di dalam operasional itu poin-poinnya itu yang pertama adalah kalau di industri F&B itu ada PPIC, itu Product Planning and Inventory Control, itu penting ya, itu untuk kita tahu berapa banyak yang harus kita produksi per hari dan berapa banyak bahan yang harus kita supply untuk produksi itu ya, supaya kita tidak terjadi banyak bahan makanan yang sisa atau kita sebutnya waste di dunia F&B. Terus kita juga ada uptime buka tutup toko kita itu mau jam berapa aja ya, hari apa aja, itu juga harus dianalisa ya. Terus ketiga, market kita mau kemana, keempat itu market kita ada di mana, mau kemana ya. Terus udah kayak gitu, selama operasional pun kadang-kadang kita banyak yang harus kita perhatikan detail-detail seperti kenapa sih kok tiba-tiba di GoFood atau di GrabFood bisa tertutup sendiri ya. Karena hal-hal seperti itu tanpa kita sadari, kadang-kadang kalau nggak kita check-in itu, oh ini tiba-tiba kok tutup ya, itu kan sayang, itu loss opportunity atau loss sales lah dari itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan itu brand kita, positioningnya di mana, menunya di mana, terus operation ya. Terus yang terakhir itu kita lebih ke salesnya kita perhatikan. Sales itu nanti poin-poinnya tadi ada promosi, di situ ada brand awareness ya kan yang harus kita lakukan. Nah, untuk dapat detailnya itu mungkin nanti gue juga nggak bisa detailin di sini juga ya, karena terlalu panjang banget nantinya gitu. Satu-satu kita bahas, mungkin nanti lu kalau mau ada sesi berikutnya bisa dibahas satu-satu, atau nanti yang mau konsult langsung ke gua gitu, konsultasi bisa hubungin kita berdua lah ya, kita bisa. Dan gue sih untuk pemula gue free-in lah itu. Lo ngasih konsultasi free? Ya. Gimana caranya? Sebenarnya tinggal hubungi gue aja, nanti lu boleh taruh sosial media lu. Ya, nanti boleh atau taruh nomor Instagram handphone gua atau nomor handphone gua, lu boleh taruh di situ. Tapi mending ke Instagram aja. Oke. Ya udah, kalau soal tadi pertanyaan lu kan terlalu teknis mungkin ya. Soal promosi tadi. Kalau gini deh. Kapan lu mesti memilih buat promosi lewat sosial media yang artinya branding lah ya, atau kapan lu mesti ngasih free sample? Apa yang lu dapatkan ketika lu promosi sosial media? Oke, ini Pak, ini sebenarnya nyangkut yang tadi sih sebenarnya. Sebenarnya kegali yang tadi gimana caranya rating. Sebenarnya kalau promosi itu kan tadi bener katanya Mas Ridwan, bahwa liatin positioning brandnya dulu kan. Kalau case-nya di nasi kulit kan dari Jogja, dari kampung masuk ke Jakarta juga orang juga nggak ada yang tahu. Walaupun di Jogja waktu itu udah banyak cabangnya, tapi waktu masuk Jakarta nggak ada yang tahu. Kita kan mulai lagi sama budgetnya dulu waktu nggak salah 10 juta mau iklan atau mau bagi-bagi. Nah, karena kita mikir bahwa budget iklan di Jakarta kan cukup mahal. Jadi kita dulu harapannya adalah kita kan kalau kita promosi misalnya diskon 50% atau diskon 70%, kan yang paling penting itu adalah orang mencoba produk kita. Kalau kita percaya sama produk kita, oke ya. Nah, saat untuk hal yang paling gampang untuk biar orang nyoba adalah memberikan itu kan, membagi-bagikan. Nah, itu yang kita ada. Kalau nasi kulit itu yang kita lakukan pertama. Kita bagi-bagiin dulu. Nextnya adalah baru iklan. Tujuannya adalah saat orang udah nyoba, abis itu dia dapat iklan, berarti orang itu dapat validasi.
oh ini nih yang udah pernah dimakan temanku nih misalnya gitu. Nah saat itu respon di awal bagiannya udah oke, validasinya akan lebih gampang. Jadi sebenarnya dua hal itu komplementari lah ya. Iya. Nggak bisa lu milih salah satu. Dua-duanya itu penting buat. Iya, tapi akan balik lagi kayak kalian yang Mas Rin buat positioning brandnya. Kalau brandnya udah ada, udah existing ya, itu akan beda pasti. Ya, Cara perlakuannya beda pasti. Sebenarnya tadi yang disebutin sama ini juga kita bisa kategorikan. Yang pertama itu kalau brand awareness itu ya kita mau nggak mau harus lewat tadi bagi-bagi sama sosial media kita harus pakai. Itu Iya. penting banget. Jadi buat semua yang punya usaha makanan baik itu di pinggir jalan atau apa, kayaknya kan semua orang sekarang udah punya Instagram, udah tahu Instagram. Itu kita harus pergunakan itu dan itu sangat murah. Ya kalau kita di Instagram itu ada Instagram Ads, di Facebook ada Facebook Ads, itu murah banget biayanya, nggak mahal. 500.000 tuh bisa seminggu ya. Sehari minimal 20.000. Jadi murah banget. Jadi itu buat brand awareness ngangkat kalau misalnya brand kita ini memang posisinya masih baru, kan belum dikenal orang. Nah untuk tadi promosi, hal yang paling simple kita lakukan itu adalah di awal opening. Ya, di awal opening, selanjutnya itu ikutin aja setiap program-program yang dilakukan oleh GoFood dan GrabFood. Oke. Percayakan ke mereka karena mereka punya data yang lebih besar lagi yang dibandingin dengan si pengusaha makanan tadi ya. Dan mereka memang sudah tahu behavior dari user-user mereka gitu. Jadi kita harus percaya, jangan kita di awal kita buka itu kita terlalu memperhitungkan misalnya waduh promonya kegedean nanti modal gua kemakan gini-gini, karena ya setiap awal usaha itu kan kita harus punya budget promosi yang pasti itu bakalan kemakan keuntungan kita gitu, bahkan modal kita mungkin. Tapi paling juga seminggu, 2 minggu promo itu kan nggak pernah lama gitu dari GoFood dan GrabFood. Itu bisa diterapkan karena ini pengalaman gua aja ya. Jadi waktu itu gua masih di GoFood itu pegang Sumatera bagian tengah. Sumatera bagian tengah itu adalah Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, satu lagi Duri. Jadi di 5 kota itu kebetulan gue ngisi sesi semacam seminar untuk UMKM di Pekanbaru. Ya, jadi waktu itu entah kenapa gitu ada salah satu driver Gojek yang menghampiri saya, yang dia bilang bahwa ibunya itu mau punya usaha, gitu ya, mau punya usaha. Jadi dan kenapa dia mau punya usaha? Karena memang mereka itu boleh dibilang dari keluarga yang tidak mampu lah gitu ya. Salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan usaha adalah waktu itu yang saya presentkan tentang berjualan di dunia digital, ya, khususnya di GoFood ya waktu itu. Nah, saya kerja di GoFood. Jadi dia menghampiri saya, gimana caranya saya kasih tahu secara pribadi, maksudnya di luar sesi itu ngobrol-ngobrol dengan mereka, dan benar-benar ibu itu melakukan apa yang saya sarankan, ya itu jaraknya itu nggak sampai 3 bulan, itu dia penjualan sebulannya udah 28 juta dan jualannya hanya nasi goreng. Yang kalau boleh dibilang nasi goreng itu paling COGS-nya berapa ya? 30%? 20%. Paling 30% Maksimal. Jadi kalau dia dari 28 juta itu karena dia tenaga sendiri, tidak bayar orang, anggaplah listrik air juga kecil lah ya, Iya. karena mereka juga tinggal di situ, jualannya di rumah juga, di gang gitu ya. Berarti 70% keuntungan dari 28 juta itu buat mereka. Jadi kalau berapa ya, 70% dari 28 juta itu sekitar 17 jutaan mereka sebulan dapat. Itu hanya dalam jangka waktu 3 bulan, dan itu mereka benar-benar mengikuti semua saran saya untuk mengikuti setiap promo di GoFood. Dan sampai sekarang ibu itu kayaknya masih meningkat terus ya jualannya. Itu karena terakhir saya tahun 2019 keluar itu 2019 ya. 2018 kebetulan GoFood itu sering ada award buat merchant kan, itu ibu itu diundang gitu di Pekanbaru dan dia memberikan testimoni. Jadi kalau udah memberikan testimoni berarti kan penjualannya udah cukup tinggi gitu ya.
dan dia cukup sukses di situ. Jadi mungkin itu bisa jadi gambaran buat yang mau usaha, karena apapun bisa gitu ya usaha di situ. Karena nasi goreng dia cukup catchy dan enak ya. Saya pernah rasain walaupun dia hanya nasi goreng sama telur sama ayam, tapi enak banget gitu. Terus namanya juga kalau nggak salah nasi goreng GP Gang apa gitu namanya. Dan sampai sekarang gang itu dipenuhi oleh driver Gojek dan orang-orang yang mau beli langsung di situ. Itu sih. Gue boleh nanya soal pricing nggak? Oh, itu lupa. Tapi itu masuk di operation sebenarnya. Enggak, ya kalau pricing kan pengalaman gue kan di finance ya. Pricing itu kan bisa lu tentuin dari COGS tadi lu udah sebut. Iya. Lu mau margin berapa, itu harga jual lu gitu kan. Atau pricing itu ditentukan sama market gitu kan. Metode apa yang paling bagus kalau lu bisnisnya kuliner? Ya tadi balik lagi, kalau memang contohnya kita jualan di Fatmawati lah ya. Tapi gue nggak hafal Fatmawati. Anggap aja Jakarta Selatan lah. Jakarta Selatan itu persaingan untuk berjualan online untuk kuliner itu cukup tinggi. Maksudnya hampir semua makanan ada di selatan. Tapi marketnya juga besar gitu di selatan ini, di Jakarta Selatan. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, kita harus mengutamakan untuk penentuan pricing tadi dari kompetisi. Mau nggak mau harus dari kompetisi. Dari kompetisi ya? Iya. Jadi kalau misalnya di daerah tempat lu berkompetisi harganya itu cukup rendah karena banyak persaingan, jadi margin lu terpaksa harus kecil dong karena lu baru mulai ya. Ya sebenarnya Jadi lu udah gede, lu baru bisa di jualan. Market sih, tergantung. tergantung segmen marketnya dia mau nyasar kemana sih. Sebenarnya tergantung, makanya kayak kan pesaingnya nasi kulit surga juga banyak ya, nasi Oh iya, kulit itu banyak. ngomong-ngomong market, lu kan dulu waktu baru mulai kan belum banyak kan yang main nasi kulit ya? Pertama sih kalau Pertama bahkan ya. Nah lu kan nggak bisa tuh benchmark harga tapi ada kategori yang hampir sama tadi, ayam. ayam. Jadi dulu kita mengkategorikan benchmark itu jadinya ayam geprek. Oh, oke. Dan karena kita startnya di Jogja dan kita jualnya lesehan, jadi kita udah tahu pricing kita di batasan berapa. Kan beda saat kita bukannya restoran besar, mewah, berarti kan biaya operasional dia jauh lebih besar. Nah karena kita dulu emang menentukan awalnya kan kita nggak kebayang bakal sampai Jakarta dan lain-lainnya. Taunya dulu mesti di sana, jadi kita benchmarknya dulu di situ. Ya waktu masuk Jakarta kita ngikutin harga Jakarta, tiap kota beda-beda, kita ngikutin market di sana. Tadi kita ngikutin marketnya di sana karena mainannya mesti ayam. Tapi kalau seumpama dia emang value-nya lebih, di box-nya bagus, produknya ternyata macam-macam segala macam, ya ada lah jualan mahal dan laku juga kan ada juga. Tapi marketnya lagi pasti baliknya. Kalau udah produknya sama terus saingannya banyak, ya dia mau jual mahal ya susah lah pasti, apalagi brand baru. Kayak pusing sebenarnya. Nah, sebenarnya bisa simpel karena sekarang itu di aplikasi itu kita bisa terekspos. Kita tinggal lihat aja di Nirmi-nya itu. Nirmi itu kan biasanya dari yang paling terdekat sampai yang paling tinggi ya. Kita lihatin aja harga-harga pesaing kita itu berapa. Dan di situ kita tentukan harganya. Kalau kita percaya diri dengan rasanya makanan kita, gitu ya, kita mau menyamakan harga dengan dia nggak apa-apa, karena triknya itu sebenarnya kita samain harga dengan mereka, kita diskon dulu. Tadi kan lu bilang katanya, wah bakalan kemakan dong margin gua kalau misalnya kita ngikutin harga pasar. Mau dijual lebih pun nggak apa-apa, tapi lu entry ke dunia F&B itu lu sebisa mungkin manfaatin promosi ya, tools promosi bisa dapat itu, exposure banyak orang nyoba supaya gitu ya. lu bisa orang lain nyoba dulu, karena orang pasti balik lagi ya. Kalau di GoFood itu, kenapa tadi saya bilang foto itu penting? Foto itu adalah untuk ngundang orang. Foto dan promosi itu untuk ngundang orang biar traffic lu banyak gitu di aplikasi. Ya kan, setelah lu undang terus dibeli sama orang, rasalah yang menentukan nanti orang itu akan kembali beli atau bahkan dia bisa jadi influencer gratis buat kita. Karena orang ini sekarang kalau makan itu kadang-kadang
diposting gitu ya. Itu kan memperluas market kita. Ya, makanya Starbucks nulis nama lu salah-salah sengaja tuh. Ya, Bener-bener. Jadi itu. Ridwan pakai T. Jadi jangan takut ya, jangan takut dengan persaingan. Tadi idealnya seperti itu, teorinya seperti itu. Tapi banyak juga uji coba yang saya lakukan gitu ya, terutama di perusahaan tempat saya kerja kemarin. Itu kita lihatnya dari basket size itu Sekali beli rata-rata berarti. ya rata-rata pembelian dari user di daerah ini berapa sih? Itu kan mencerminkan daya beli masyarakat di daerah Jakarta Selatan itu berapa puluh ribu gitu. Nah, kita bisa jadi benchmark juga itu. Basket size itu bisa jadi benchmark kita untuk penentuan pricing tadi. Jadi kita di atas itu pun nggak apa-apa kalau kita memang percaya diri dengan makanan kita ini enak sebenarnya. Tapi lo untuk ngajak orang ngerasain dulu enaknya itu, lo promoin dulu. Bahkan lo mungkin bisa lakukan sistem yang dilakukan dulu sama salah satu nasi uduk di Jakarta Selatan, itu dia kasih gratis. Karena tetap aja ya, maksudnya influencer yang paling baik itu adalah dari mulut ke mulut. Konsumen. Ya intinya gitulah. Kalau misalnya mau lebih karena kuliner itu cukup unik, bener tadi kata Wahyu. Maksudnya banyak orang yang masuk ke dunia kuliner ini tanpa ada maksudnya Studi yang ya, dipelajarin dulu. Tidak dipelajari dulu pasar dan segala macam gitu ya, yang tadi saya sebutin dan Haidar sebutin. Nah, gue kan juga dulu pernah usaha lah kuliner. Dulu gue main kopi gitu kan. Gue pun akhirnya harus gue tutup. Dulu pengalaman gue adalah kos nih, kita ngomongin kos paling besar itu adalah sewa tempat gitu kan. Mau lu bagi sharing profit sama yang punya tempat ataupun bayar rental juga kan itu besar. Yang kedua ya material itu sendiri gitu kan. Yang ketiga ini manpower gitu kan. Oke lah, lu baru mulai, lu masih bisa kerja sendiri. Nah, pertanyaan gue adalah kapan, pada titik apa lu mulai, wah gue kayaknya harus butuh orang nih buat kerja di sini. Pertama itu kapan. Kedua adalah orangnya kayak gimana. Apakah gue ambil yang sudah berpengalaman tapi mahal gajinya, atau yang penting rajin terus lu ajarin tapi punya risiko ntar lu jago dia cabut, atau gimana? Mungkin lu yang jawab. Kalau aku sih tergantung dari brandnya, produknya. Kalau produknya itu simple, kita nggak harus bayar chef yang mahal dong, gitu kan. Atau yang simple dicoba kan akhirnya semua orang bisa ngelakuin itu karena simple produknya kan. Nah itu kenapa dulu akhirnya aku punya beberapa brand, dan brand yang paling gampang untuk scale up adalah brand yang paling simple dilakuin. Karena kita nggak harus mikirin manpower sebesar itu, costnya jauh lebih rendah dan segala macam. Nah, emang ada turnover di sana, tapi kan pasti turnover itu tergantung, pasti dia akan membandingkan dengan yang lainnya dan lain-lain itu kan. Tapi balik lagi sama SDM-nya kita ngaturnya ke SDM-nya gimana, benefit yang didapetin apa, jenjang karir, biasanya kayak gitu kan, ngaruh di situnya banget. Tapi kalau soal training lu nggak masalah ya, kita ya emang harus diajarin, kalau nggak kan kualitas juga. Nah, jadi kalau di tempatku aku misahin antara outlet sama central kitchen. Nah, jadi orang outlet itu nggak tahu di central kitchen, jadi kita punya resep yang selalu kita pegang di kemanapun. Itu resep utamanya, dan di orang-orang outlet segala macam itu hanya ngelakuin proses yang udah ready gitu kan, yang udah mereka tinggal ngelakuin, tapi bumbu utamanya kita keep sih pastinya. Karena lu sekarang modelnya franchise ya? Iya, franchise. Oke, jadi central kitchen itu adalah bagian dari lu gitu kan, bagian dari apa namanya, entitinya Cloud Kitchen, Nasi kulit surga gitu kan. Sedangkan yang di outlet itu adalah mitra lah ya, mitra franchisee ya. Terus soal yang tadi lagi soal cost rental gitu kan. Sekarang tadi Ridwan udah bilang udah lebih mudah dengan adalah GoFood sama GrabFood. Di rumah bisa. Oke. Tapi kalau usaha gua sukses misalnya udah mulai laris, kan gue pengen tuh buka banyak cabang. Kan kalau mau buka banyak cabang opsinya adalah ya udah gue rental, sewa atau kerjasama sama owner di sana gitu. Cuman yang menarik ada sekarang konsep baru namanya Cloud Kitchen. Dan sekarang usaha lu adalah konsultan F&B and Cloud Kitchen. Ya, itu gitu.
Sekarang lu ceritain di Cloud Kitchen itu apa? Iya, sebenarnya gimana ya? Kalau Cloud Kitchen itu sebenarnya konsepnya udah lama ya, maksudnya kita tanpa kita sadari, ini saya berbicara bahasa umum aja maksudnya, maksudnya biar mudah dimengerti juga untuk semua orang kan, jangan bahasa teknis lah. Jadi tanpa kita sadari gitu, kita itu sebenarnya sudah diajarkan dari dulu konsep itu gitu, Cloud Kitchen. Karena oke, saya sedikit jelasin Cloud Kitchen. Cloud Kitchen itu sebenarnya kita berbagi dapur. Oke. Kita berbagi dapur untuk tempat produksi dan penjualan. Yang fokusnya itu kebanyakan Cloud Kitchen adalah di penjualan online. Oke. Itu bahasa simple yang saya bikin supaya Kan semua orang tanpa dine in ya. betul. Oke. Sekarang konsepnya udah berkembang, ada yang dine in juga gitu. Tapi menurut saya, untuk tadi kan pertanyaannya untuk orang-orang yang baru akan berkembang gitu kan. Dan dengan kondisi saat ini, orang juga behaviornya udah berubah gitu. Yang dulu mereka selalu beli makanan itu keluar beli langsung, ada yang take away atau ada yang makan di situ gitu Ya, kan. Tapi membutuhkan untuk datang ke ya, outlet gitu kan. sekarang kan orang udah banyak yang sibuk ya. Bahkan sebelum pandemik ini juga orang pilihannya untuk kantoran, untuk yang di rumah lagi sambil kerja, itu udah langsung pakai GoFood dan GrabFood gitu lah ya. Kalau beli makanan, karena itu dapat mempersingkat, maksudnya lebih efektif buat mereka karena mereka bisa melakukan pekerjaan mereka sambil mereka nunggu makanan sambil makan gitu kan di tempat mereka bekerja atau belajar atau apapun gitu ya. Jadi kalau balik lagi tadi ke Cloud Kitchen itu, kenapa dia fokusnya di online, karena untuk lebih memperingan modal sih sebenarnya. Karena kalau kita dine in itu tempat kita kan harus offline sales, itu kita harus memperhatikan lokasi kita berjualan itu ada parkir enggak, tempat duduknya ada enggak, atau segala macam. Itu kan costnya lumayan tinggi ya, dibandingin kita jualan itu hanya via online terus orang ngambil pergi aja gitu. Yang memaksimalkan space ya. Ya, itu. Jadi Cloud Kitchen sekarang pun itu sebenarnya udah banyak ya di Indonesia, maksudnya konsepnya juga bermacam-macam gitu. Ada yang full service Cloud Kitchen, yang mulai mereka dari menyediakan manpower tadi, terus equipment, tempat, bahkan penjualannya di manage. Oke, itu berarti kalau misalnya gue punya ayam geprek ABC misalnya, gue jadi cuma tinggal kerja sama dia, bayar rental nggak? Enggak bayar rental, cuman manpower gue di sana dan gue bisa jualan. Iya. Oke. Jadi tanggung jawab dari si pemilik usaha makanan itu hanya supply bahan baku ya, dengan memperhatikan brand awareness tadi, karena promosi itu tetap dilakukan oleh pemilik usaha ya. Mau gimana pun, bukan tanggung jawab dari Cloud Kitchen, biasanya seperti itu. Mungkin nanti ke depannya ya siapa tahu ada gitu, karena contohnya kan sekarang dari Go Kitchen dan Grab Kitchen, bahkan mereka sudah melakukan itu juga, promosinya dari pihak mereka gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya akan berkembang lagi gitu. Dan ada juga Cloud Kitchen yang selain seperti tadi yang saya sebutkan di full service, itu ada yang mereka hanya memberikan jasa properti rent. Jadi sewa properti. Tapi bedanya apa sih dengan kita di food court atau Pujasera? Nah, itu kan sebenarnya mirip kan konsepnya. Maksudnya kita sewa tempat di situ. Yang membedakan adalah kalau di Cloud Kitchen yang konsepnya seperti itu, manajemennya akan dibantu oleh mereka. Manajemen dalam artian itu kita akan diberikan banyak insight untuk menaikkan penjualan kita. Oke, jadi sekarang saking serunya, sekarang udah mau jam 12 malam, kita mau diusir sama gedung. Jadi summary-nya adalah kalau jangan gampang tergoda lah kalau mau mulai bisnis, pelajarin dulu, karena bisnis makanan itu gampang banget buat kita masuk tanpa persiapan, nanti takutnya ujung-ujungnya gagal. Persiapannya sebenarnya nggak gitu banyak, simple,
tapi harus cermat. Mulai dari pemilihan apa produk yang mau lu jual, mau jual barang yang lu suka, makanan yang lu suka, atau yang memang market suka. Dua-duanya nggak ada yang salah, gitu. Kalau kata Ridwan tadi. Lalu kalau apalagi sekarang di zaman PSBB pandemik, akan nggak masuk akal kalau mulai bisnis F&B dengan cara konvensional, dengan buka warung, mengharapkan ada orang untuk walk-in untuk makan di tempat itu. Fokus di online. Iya. Atur strategi buat jualan online di GoFood dan GrabFood. Itu matriksnya banyak. Ridwan punya banyak ilmu yang dia tadi bilang mau share secara gratis. Caranya gimana, ntar di deskripsi gue kasih tau caranya buat bisa hubungin Ridwan. Terutama UMKM ya, untuk ngebangun UMKM. Gimana caranya biar bisa kayak ibu penjual nasi goreng di Riau yang tadinya mulai dengan budget minim, Ya, bisa kayak, sukses, diundang sama GoFood, dan syukur-syukur bisa sukses besar kayak nasi kulit surga. Amin. Oke, next episode, karena besok udah mulai PSBB tahap 2, mungkin ketemu Ridwan lagi agak lama kali ya, atau bisa ketemu lagi. bisa lah. Bisa ya, janji ya. Ya udah, dah.